saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar tak menanti di hadapan kita, siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar tak menanti di hadapan kita, siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar tak menanti di hadapan kita, siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, menjelang siang ada bapaknya satu, Pak Andreas. Biasanya selamat pagi Pak Andreas, biasanya ibu-ibu aja ya. Juga ibu-ibu yang ada di rumah ya, yang mengikuti persekutuan wanita, khususnya mungkin yang ada di rumah, dalam mengikuti dalam YouTube, juga mengucapkan selamat pagi ya ibu-ibu ya. Mari ibu-ibu
kita akan memulai persekutuan pada siang hari ini. Tolong handphone coba dicek apakah masih bunyi ya. Tolong di silent atau dimatikan terlebih dahulu sehingga kita bisa fokus benar-benar datang di hadapan Tuhan. Oke? Kita akan bersaat teduh sejenak. Shalom. Kurang keras. Udah makan belum sih? Shalom. Puji Tuhan ya ibu-ibu, kalau kita masih diberi kesempatan hadir di dalam persekutuan wanita ini, itu bukan merupakan suatu kebetulan. Tapi semua itu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan kalau kita boleh hadir di tempat ini. Nah ibu-ibu, saya mengundang ibu-ibu bangkit berdiri. Ini kita mau salaman nih, salamannya ada gerakannya. Yuk bangkit berdiri dulu dong. Yuk kita cari pasangan masing-masing. Paling minimal 5 orang atau lebih dari 5 orang ya. Nah, kata-katanya demikian. Coba ya, nanti lihat di depan ya. Shalom. Ayo salaman dulu, shalom. Shalom. Jempol ketemu jempol. Tuhan berkati. Tos. Amin. Nah, bisa ya? Ganti. Nanti cari temennya yang lagi. Oke? 3, 2, 1. Shalom. Tuhan berkati. Amin. Lagi tuker. Ayo semua bergerak. Shalom. Jangan hanya Tuhan berkati. cuman sebelahnya aja. Lagi. Shalom, Tuhan berkati. Udah berapa orang? Amin. Ayo lagi. Amin. Jangan cuma di sebelah kiri dan kanannya aja ya. Pak Andreas tuh kasihan nggak ada yang salamin loh. Shalom, Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Amin. Lagi yuk, lagi sekali lagi. Shalom, shalom. Tuhan berkati. Amin. Ya. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Silakan duduk lagi ibu-ibu ya. Nah, kita ya, kalau kita kan shalom itu mengatakan apa? Damai sejahtera. Shalom, kita memberikan damai sejahtera kepada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita. Shalom, Tuhan berkati. Jadi kita memberikan berkat kepada teman-teman kita. Ya, Tuhan berkati kamu, Tuhan berkati kamu. Ya, amin. Biarlah jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan Tetap Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Mari kita mau ungkapkan hati kita kepada Tuhan. Mau cinta Nyatakan Yesus iman kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
cinta Yesus Ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, seringkali kita menyanyikan lagu ini dengan hanya kata-kata saja. Tapi Tuhan berkata kepada kita, apakah itu sungguh merupakan dari hati kita yang terdalam mencintai Tuhan Yesus? Bukan hanya keluar dari perkataan kita saja, tapi dalam tingkah laku kita, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengatakan, Tuhan, saya mau mengasihi Engkau, saya mau mencintai Engkau Tuhan lebih dari apapun. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Ya Aba Bapa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. ya Aba Bapa, Katakan Tuhan, ini aku anak, layakkan layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai Ya Aba Bapa, kita panggil namanya, ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh Layakkan kami Tuhan, hidupku. sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk kita masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, sebenarnya kami tidak layak di hadapan Tuhan. Kami adalah orang yang sangat berdosa. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan, siapakah kami ini Tuhan sebagai biji mata-Mu Tuhan, yang berkenan Tuhan di hadapan Tuhan. Banyak masih kekurangan dan tidak sempurna Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan sebagai biji mata Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata. Jadi biji mata-Mu, Biji mata-Mu. dengan apakah ku balas Tuhan? Selain kami memuji dan menyembah Tuhan, Puji dan sembah Kau. kasih setia-Mu yang kurasakan. Kasih setia-Mu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan yang telah Kau nyatakan. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat Tuhan yang telah kita terima, sungguh membuat terpesona. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, Tuhan sediakan bagi itu kita yang mengasihi Kau Dia. sediakan Amin Tuhan. bagi Siapakah aku ini Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan Engkau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Jadi biji mata-Mu, Biji mata-Mu. dengan apakah ku balas Ya, dengan apa kami Tuhan? membalas Engkau Tuhan? Selain
macam persoalan Tuhan. Mari Tuhan angkat Tuhan. Tuhan pulihkan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka ya Bapa. Selain puji, selain puji dan katakan selain puji dan sembahkan. selain puji dan Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bawa segala masalah kami. Kami bawa segala persoalan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya jika kami berseru mengandalkan Tuhan dalam segala hal, maka Tuhan akan turun campur tangan menyelesaikannya Tuhan. Tuhan, seringkali Tuhan kami merasa sombong Tuhan. Kami tidak rendah hati. Tapi pada saat ini Tuhan, lagu-lagu melalui pujian Tuhan, kami yakin dan percaya ada kuasa di dalam pujian. Tuhan mau kerjakan Tuhan sesuatu dalam hal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pimpin persekutuan wanita ini dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya. Pimpin juga Pak Andreas yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga kami pulang Tuhan boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan kami boleh menghidupi di dalam aspek kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri ya ibu-ibu ya. Kita mau masuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau semua bertepuk tangan. Kita mau memuji Tuhan. Tanggalkan segala beban kita. Kita mau fokus di hadapan Tuhan. Amin ibu-ibu ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang gembira dan dengan sukacita. Ya, kita mau santai ya, bergoyang-goyang, memuji Tuhan. datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kita mau kenakan jubah pujian. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia, memuji Dia. Sekalian kita di sini. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus siapa? Memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Semua sukacita, semua memberikan pujian kepada Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Kita mau tanggalkan Tanggalkan segala beban beban dan kita. kesedihan Tuhan mau yang angkat ada segala di beban dalam hatimu. Kenakan jubah pujian. Kenakan
bangga berdiri. Pokoknya kalau saya pimpin pujian pasti suruh berdiri terus. Gak apa-apa ya. Nah, Allah kita adalah Allah yang baik. Amin ibu-ibu. Siapa sih ini yang percaya bahwa Allah kita baik? Ya, setengah tiang ya. Ingat, di dalam pujian ada kuasa ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Allah itu baik ya. Dalam segala apapun Allah selalu baik bagi kita. Allah itu nyanyikan dengan iman. Sungguh baik bagiku. Tuhan dalam segala keadaan Tuhan selalu baik. Bukannya kasih setianya. Yes, Dia menyediakan. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan apa? Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya Benar. tak Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang sampai selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku apa? Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan apa? Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Ayo keras katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar Lagi biasa. katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya, silakan duduk ibu-ibu. Puji Tuhan ya. Ya, kita semua saya merasakan ya hadirat Tuhan melawat ibu-ibu pada saat ini, dan mungkin biarlah ini boleh kita jangan malu ya kalau kita waktu memuji Tuhan, waktu kita mau masuk penyembahan itu biar kita merasakan gitu ya. Jangan kita pulang tuh nggak ada apa-apa. Saya nggak mau begitu. Maksudnya kita semua nih yang hadir pada saat ini, biarlah kita tuh ada suatu gerakan ya. Roh Tuhan tuh menggerakkan kita. Nah itu, jadi kita hidup di dalam iman kita. Nah ibu-ibu, saat ini kita akan, tema kita apa? Udah ada contekan? Belum. Apa tema kita? Ayo. Mengukir cinta. Wah, diukir-ukir ya pandai cintanya. Mengukir cinta dalam pelayanan. Ini sebenarnya tuh dalam banget ya
tema ini dalam banget ya. Mengukir cinta dalam pelayanan, kita lihat ini aja pembasuhan kaki. Nah, itu ya. Jadi Yesus meneladani, kita harus meneladani seperti Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah Raja, Tuhan kita itu pencipta kita, tapi Dia mau loh membasuh kaki kita, ya, membasuh kaki kita, menjadi hamba membasuh kaki kita, Dia layakkan. Nah, bagaimana dengan kita? Pada saat ini kita buka yuk, baca nats pembuka. Kita akan buka baca sama-sama di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28. Kita baca ya ibu-ibu sama-sama Matius 20 ayat 26 sampai 28. Sudah ketemu semua? Tuh ada di sini. Ayo baca dengan keras ya. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi kemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Sama seperti anak manusia datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, amin untuk pembacaan nats pembuka pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengar yang akan direnungkan oleh Pak Andreas, yang akan dibawakan oleh Pak Andreas, bagaimana mengukir cinta dalam pelayanan. Ya, mari kita mau sambut pujian dengan lagu Bahasa Cinta. Kita nyanyikan 3 bait ya ibu-ibu. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami, Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu
bersyukur hari ini bisa bersekutu bersama-sama dalam persekutuan dewasa wanita ya. Kita hari ini akan membahas tema apa tadi? Mungkin cinta dalam pelayanan ya. Saya nggak tahu ibu-ibu suka mengukir nggak? Mungkin melukis suka ya. Ya mengukir mungkin ya, apa itu mengukir ya? Ya mesti butuh tenaga, alat gitu yang tajam-tajam lagi ya. Tetapi memang ini satu kiasan yang sangat bagus sekali ya. Kalau melukis kena air sedikit aja mungkin sudah luntur ya. Tetapi mengukir itu disiram air berapa banyak juga masih tetap bisa utuh ya. Satu hal yang sangat luar biasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk saat ini kami bisa hadir di sini bersekutu satu dengan lain dan juga kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Dan pada saat ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 17, kemudian ayat yang ke-35 dan 34 ya. 34 dan 35 ya. Kita baca ayat pertama sampai 17 ya. Saya akan bacakan dalam TB2 ya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih tapi tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 34. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Hingga sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, mana yang lebih enak, melayani atau dilayani? Dilayani lebih enak daripada melayani.
Wah, kalau bisa dilayani orang rasanya enak sekali ya. Kita satu tempat, waduh ada fasilitas, kita bisa dilayani. Wah, kita rasa senang sekali. Kita ke sebuah hotel, kalau yang petugas di sana bisa melayani dengan baik, waduh kita akan merasa senang. Kita ke restoran, kalau memang yang menjaga restoran itu dapat melayani dengan senang, dengan baik, kita senang. Bahkan mungkin kita bisa memberikan tips yang lebih besar karena kita merasa senang. Ya, memang melayani itu nggak enak, lebih enak dilayani. Tetapi Tuhan Yesus justru mengajar kita untuk melayani. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan dalam dirinya. Dia mengatakan anak manusia, yaitu menunjuk kepada dirinya sendiri. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan, dia datang untuk dilayani atau melayani? Melayani. Dan Tuhan juga mau agar kita melayani. Pada saat murid-muridnya sedang ribut-ribut, ya cari posisi, Tuhan Yesus justru menegur mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang hendak menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa yang hendak menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Memang pemerintah dunia ini, mereka yang berkuasa memerintah dengan semangat, tapi tidak demikian dengan kamu. Ya, dia menunjukkan kepada dirinya sendiri, ya bahwa dia datang bukan untuk dilayan tapi untuk melayani. Dan murid-muridnya dia juga mau supaya mereka bukan mencari kuasa tetapi melayani. Tetapi 1 Korintus 13 juga mengajarkan kepada kita, apa yang kita lakukan pelayanan yang luar biasa, kalau nggak ada kasih nggak ada gunanya. Kita bisa melakukan yang sangat mulia, kalau nggak ada kasih nggak berguna. Kita bisa bahasa roh, bahasa malaikat, tapi kalau nggak ada kasih nggak berguna. Kita bisa melayani sehabis-habisnya, tanpa kasih tidak berguna. Bahkan kita mengorbankan semua yang ada pada kita, bahkan mengorbankan nyawa kita, kalau nggak ada kasih nggak berguna. Itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Ya, pelayanan dan kasih ini punya kaitan yang sangat erat sekali. Ketika kita melayani, tapi yang ada hanya sungut-sungut, jadi berkatnya. Enggak. Ada orang melayani tapi karena terpaksa. Ada orang melayani karena diminta, apa boleh buat, ya dia lakukan. Tetapi melakukannya tidak dengan sukacita, tapi dengan sungut-sungut. Apalagi ketika dapat kritik, wah gampang sekali meledak. Ya. Ada orang melayani karena apa? Karena cari pujian. Oh, supaya orang bisa puji dia merasa bangga. Tetapi ketika orang tidak puji dia merasa bagaimana? Kecewa. Bahkan kalau bahasa Jawa kata mutung, ya. Ya. Saudara, enggak berguna. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita agar di dalam melakukan segala sesuatu kita landasi dengan apa? Dengan kasih. Ya. Tuhan mengajarkan bahwa seluruh Alkitab ini, ya, kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan semua kitab ya termaktub dalam apa? Dalam 2 hukum. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan katakan dalam semua kitab nabi-nabi, kitab Musa, kitab yang lain, ya, dalam 2 kata ini termaktub. Dan dari 2 hukum ini ada satu intinya, itu kasih. Mengasihi secara vertikal, mengasihi secara horizontal. Mengasihi Allah, mengasihi sama. Mengasihi sama seperti mengasihi diri. Boleh nggak mengasihi diri sendiri? Boleh nggak? Ada orang katakan nggak boleh mengasihi diri. Kalau ngasih diri itu narsis. Enggak. Kalau saudara nggak sayang sama diri sendiri, siapa yang sayang? Ya. Yang masalah adalah orang nggak bisa mengasihi diri. Ya.
Orang yang narsis itu bukan mencintai diri, saudara. Ya. Tetapi dia nggak pede dengan dirinya. Ya. Orang mengasihi diri tentu mengasihi dengan cara yang benar. Ya. Mengasihi diri bukan memanjakan diri. Mengasihi diri adalah menerima diri apa adanya, memperlakukan diri dengan sebaik-baiknya. Itulah yang namanya mengasihi diri. Dan kita diminta untuk mengasihi sama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Orang yang gak bisa mengasihi dirinya sendiri, bagaimana bisa mengasihi sesamanya? Perlu kita selesai dengan diri sendiri dulu. Ya. Baru kita bisa mengasihi orang dengan lebih sungguh. Ya. Seorang istri, ya kalau dia nggak pede dengan dirinya, belum selesai dengan dirinya, ya suaminya lakukan apa saja pun nggak bisa memuaskan dirinya. Yang ada ya cemburu, yang ada sakit hati, yang ada wah ya susah sendiri. Ya. Demikian juga sebaliknya, suami yang belum selesai dengan dirinya, nggak bisa sungguh-sungguh mengasihi dia dalam cara yang benar, dia juga tidak akan selamanya bisa tahu cara mengasihinya dengan baik dan benar. Demikian kita dengan Allah. Pada hari ini ketika kita belajar suatu tema mengukir cinta dalam pelayanan, kita diajak belajar daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dikatakan pada saat itu Tuhan Yesus sudah tahu waktunya sudah tiba. Dan dia tahu di antara murid-muridnya ada yang menyerahkan dia. Siapa? Yudas. Ya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia nggak ajak murid-muridnya kumpul, kita diskusi. Ya. Ada satu di antara kalian yang akan menyerahkan aku. Ya mulai itu jadikan tema. Enggak saudara. Tetapi dia suruh mereka duduk. Apa yang dilakukan? Dia ambil kain lenan, ya, diikat di pinggangnya, dia ambil baskom isi dengan air, dia mulai menyekah muridnya satu persatu, menyekah kakinya, mencuci kaki murid-muridnya, kemudian melap kaki muridnya sampai kering ya. Itu dia lakukan satu persatu. Kenapa? Karena ada cinta. Dia tahu gak lama dia akan ditangkap. Mereka pasti akan terguncang. Untuk itu dia persiapkan mereka bahwa dia mencintai mereka. Ya. Pada saat itu mereka akan tahu salah satu daripada mereka yang akan menyerahkan dia, mereka akan terguncang. Tetapi dia tunjukkan, dia mengasihi mereka semua, termasuk orang yang akan menyerahkan dirinya. Satu hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Dan ketika Tuhan mengasihi mereka, Tuhan Yesus bisa memikirkan cara yang bagaimana mereka bisa tergugah dan mereka bisa tetap ingat. Ya. Dan di dalam kasih itu ada kreatif, betul nggak? Masih ingat waktu pacaran dulu? Ya. Lebih kreatif waktu dulu suaminya waktu pacarnya dulu ya, suami waktu masih pacar atau sekarang setelah jadi suami? Ya. Lihat lebih kreatif bagaimana? Sama-sama kreatif ya. Kalau mau jujur, lebih kreatif sekarang ya. Ya. Saudara yang kasih, memang kalau kita melihat ya, seorang pada saat mencintai itu, ya pasti terus pikirkan apa yang mau diberikan yang terbaik. Ya. Saya punya teman, ya, dia sekolah di Malang. Pacarnya ada di Bandung. Ya, begitu ada waktu libur sedikit, cuman 2 hari aja bisa loh ke Bandung. Cuman ngomong-ngomong 2 jam, balik lagi ke Malang. Waduh, saya pikir nggak capek gitu ya. Ya. Tapi karena ada kasih, ya pengorbanan. Saya punya ipar, ya almarhum, ya dia tinggal di Tanjung Duren. Pacarnya di Citra 1, ya extension. Mau pergi kerja di Jakarta, istrinya juga jauh ya, 2 tempat yang beda. Setiap pagi dia dari Tanjung Duren ke Citra 1, kemudian ke Jakarta antar istrinya, baru ke kantor, nanti pulang ke kantor istrinya, baru ke Citra 1, baru kembali. Saya tanya, ya
kamu nggak capek? Enggak. Bener nggak capek nggak? Capek saya yakin ya. Tapi karena ada kasih, ada cinta, nggak terasa capek ya. Selain kasih, ketika ada cinta, selalu memikirkan yang terbaik. Tuhan Yesus mengasihi muridnya dalam situasi yang depan ada tantangan. Di sini murid-muridnya ya sedang ada permasalahan di antara mereka, cara yang terbesar. Murid-muridnya seling nggak bisa akur, dan ada di antara mereka yang akan menyerahkan dia. Dia tahu dengan jelas semua itu. Tetapi karena ada cinta, saudara, dia memikirkan cara bagaimana menggugah mereka. Dia memikirkan satu cara bagaimana mempersiapkan mereka. Dia memikirkan satu cara bagaimana membangun mereka agar mereka bisa hidup dengan baik, bahkan kelak mereka bisa hidup lebih saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi bisa memperhatikan orang lain. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa, saudara. Ya, satu hal yang sangat luar biasa Tuhan Yesus kan lakukan. Karena apa? Karena ada cinta. Sebenarnya cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita orang berdosa telah dinyatakan melalui inkarnasi. Pada saat Yesus yang adalah Allah mau menjadi manusia. Alkitab mengatakan walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak anggap kesan dengan Allah itu sebagai milik yang dia harus pertahankan. Tapi dia mau menjadi manusia, jadi hamba untuk melayani. Luar biasa. Dan juga pengorbanannya itu dinyatakan di dalam pelayanan. Dia datang untuk melayani dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, lihat orang yang sedang sengsara, dia mau bantu. Lihat orang sakit, dia sembuhkan. Lihat orang kerasukan, dia lepaskan. Dia nggak kenal lelah, mengajar, melayani. Ya. Dan pengorbanan di atas kayu salib juga menyatakan cinta kasih yang luar biasa. Dan pada nas yang kita baca hari ini, dia menyatakan cinta kasihnya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau di gereja sekarang sudah jadi rutinitas ya. Di Gading Serpong udah tiap tahun sekarang. Ya. Kalau tiap tahun sudah jadi rutinitas, kadang-kadang kehilangan esensi, kehilangan maknanya. Ya, bisa orang merasakan udah biasa gitu ya. Tetapi biarlah hal yang biasa ini kita kembali maknai dengan mendalam. Kenapa sih Tuhan Yesus mau melakukan itu? Dia melakukannya itu karena cintanya. Dengan dia melakukan itu terukir dalam hati murid-muridnya. Biasanya hamba yang melayani Tuhan, betul nggak? Biasanya hamba yang paling rendah yang ditempatkan tuannya di depan pintu untuk menyambut tamu-tamu terhormat, membasuh kaki mereka. Tetapi ini Tuhan Yesus yang mereka sebut sebagai guru, yang mereka sebut sebagai Tuhan, tetapi mau menyingsingkan lengan baju, mengikatkan kain lenan di pinggangnya, mengambil baskom dan isi air, menundukkan diri untuk membasuh kaki murid-murid satu persatu. Itu adalah suatu kesan yang sangat mendalam, dalam sekali dalam hati mereka. Dan saya yakin sampai mereka tua bahkan menjelang ajal, mereka nggak akan lupa apa yang Tuhan telah lakukan kepada mereka. Dan setelah melakukan ini, di ayat 34, 35 Tuhan Yesus mengatakan, sama seperti aku mengasihi kamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya. Dia mengatakan juga, ketika kamu saling mengasihi, orang-orang akan tahu kamu adalah muridku. Sangat luar biasa. Saudara, ada yang mengatakan kasih itu adalah trademark orang Kristen. Benar nggak? Benar nggak? Ya, tapi coba kita tanya, adakah kasih di dalam hatiku? Ketika kita melakukan pelayanan, apakah itu dimotivasi oleh kasih? Seperti kuda, bagaimana kuda supaya jalan? Dipecut ya. Jadi hukuman, kalau mau jalan pukul, ya kan? Ada orang pelayanan seperti itu. Kalau nggak mau melayani ya dipukul, gitu. Atau takut, aku nggak melayani, nanti aku dihukum Tuhan. Nanti ketemu Tuhan, waduh aku dihukum, ya takut. Jadi karena motivasi takut ya. Ada orang melayani karena motivasi
insentif. Oh, kalau aku nanti melayani, upahku besar di sorga. Nggak salah sih, memang Tuhan kasih upah. Tapi kalau itu motivasinya, ya ada upah yang lebih besar di dunia ini, mungkin dia akan tinggalkannya. Ada kesenangan lain, dia akan nggak gampang ya untuk bisa pertahankan. Ya, memang Tuhan kasih upah. Ya. Tetapi bukan itu seharusnya motivasi kita. Sama seperti Paulus katakan, ya kan? Kasih Kristus yang menggerakkan kami. Karena kami tahu jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus sudah mati untuk semua orang, maka kita yang hidup, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk kita. Dia katakan kasih Kristus yang menggerakkan kami. Kata menggerakkan itu saudara ya, yang dipakai adalah dunamis. Ya. Sama seperti akar katanya dengan dinamika. Sama artinya dengan kata dinamit. Ya. Jadi dalam menggerakkan itu ada kekuatan, potensial di dalamnya. Tetapi juga ada satu kegerakan di dalamnya. Yang menggerakkan, yang memotivasi. Kasih Kristus itu yang memotivasi. Biarlah pada hari ini ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini. Ketika kita melihat Tuhan Yesus membasuh murid-muridnya. Apa yang ada di dalamnya? Kasih cinta Yesus kepada murid-muridnya. Itu yang mendorong dia, yang menggerakkan dia untuk melayani mereka. Kendati pun dia tahu di antara mereka gak semuanya bersih. Ada yang akan menyerahkan dia. Dan di antara mereka ada yang menyangkal dia. Menyangkal dia 3 kali. Tetapi dia masih melakukan dengan hati, dengan kasih. Kasih itu ada di mana? Di sini, di hati. Biarlah kita dapat memelihara hati kita yang tetap mengasihi Tuhan. Dan kasih akan Tuhan itu kita wujudkan kepada sesama kita. Mulai dari mana saudara? Mulai dari yang terkecil, keluarga kita. Adakah kita sudah melakukan segala tugas dalam keluarga itu dengan kasih? Atau sekedar kewajiban? Bahkan kita udah lama, waduh capek sekali saya. Mesti lakukan ini itu. Sudah lakukan ini itu masih bukan ucapan terima kasih, maka yang ada komplain, marah. Kita merasa udah capek. Ya. Kadang-kadang kita bisa gitu ya, tetap melayani tetapi yang ada nyesel, dongkol, ya, gak ada lagi sukacita. Tetapi ketika kita merenungkan kasih cinta Tuhan yang begitu besar kepada kita. Kita coba lihat diri kita, kalau Tuhan tempatkan aku di sini untuk apa? Tuhan mau aku tempatkan di sini untuk mengasihi. Mengasihi semua orang yang ada dalam keluarga ini. Anakku, pasanganku, orang tuaku, mertuaku, orang-orang yang ada di sekitar aku di tempat ini. Pasti akan beda, saudara. Ketika ada kasih, kita pasti akan memperhatikan dengan lebih baik lagi. Gak hanya sekedar ya asal ada. Ya. Katanya seorang yang masak, ya sebutlah ibu yang lagi masak. Ketika masaknya dengan cinta, ya atau masaknya gak ada cinta, rasanya beda. Benar gak? Ya, padahal bumbunya sama. Di situ ada kecap, ya ada garam, ada merica, ada kayu manis, ya ada semuanya ada saudara. Sama, tapi masak ada kasih sama nggak ada kasih itu nggak sama. Nggak percaya coba, ya. Di dalam kita menyambut, bisa menjawab pasangan, ada kasih dan nggak ada kasih juga nggak sama. Benar nggak? Ada satu cerita, seorang suami, waduh, lagi udah mumet di kantornya ya. Masalah ini belum selesai, masalah itu lagi. Waduh, semua pikiran kantor itu ya. Sampai rumah ya jalanan macet lagi, sampai rumah dia udah capek sekali. Begitu masuk rumah saudara ya, ketemu istri. Biasa seneng nggak ketemu istri? Suami ibu-ibu seneng nggak ketemu ibu? Puji Tuhan ya kan. Dia sampai ke rumah saudara ya, sampai ke rumah udah capek sekali kan. Istrinya waktu lihat si suami, ada something ini,
ada sesuatu yang pasti terjadi. Ya, dia nggak tanya langsung, suamiku di kantor ada apa? Ada, dia nggak tanya itu ya. Tapi dia berdoa dalam hati, Tuhan, tolong aku ya bisa membantu suamiku, menguatkan dia menghadapi ini. Aku nggak tahu apa yang terjadi pada dia, berdoa terus dalam hati ya. Ketika suaminya pulang dengan gitu, dia nggak banyak tanya, terus langsung dia ganteng suaminya. Ya, dia gandeng suaminya masuk, ya dia ambil tasnya, dia taruh ya kan. Terus dia bawa ke tempat duduk ya, diambilkan air hangat ya kan, dia kasih suaminya. Suami udah tidur udah gini, saudara. Kasih hangat. Suamiku, ya minum air hangat dulu, pasti sangat melegakan sekali gitu kan. Terus suaminya minum, dia duduk di sana. Dia jangan duduk, diam aja nemenin gitu kan. Ya, sampai suaminya udah duduk kan. Suamiku makan malam ya udah siap ini ya, dia siapkan, saudara. Suaminya makan, nggak banyak bicara saudara, tapi ternyata pendampingan itu luar biasa ya kan. Kesaksian dari suaminya, dia mengatakan sangat menguatkan sekali. Istrinya nggak ngomong, tetapi semua yang dia lakukan itu ternyata membuat bebannya itu hilang ya. Kenapa istrinya bisa melakukan semua itu? Karena dalam hatinya pasti ada kasih saudara. Saya kasih, biarlah Tuhan tolong di dalam pelayanan juga di gereja ya. Ketika ada kasih pasti berbeda ya. Ya, ketika ada kasih kita pasti akan care sama orang lain, bukan hanya sekedar kewajiban ya, tapi kita pasti akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bu Mei tadi mimpin pujian itu waktu persiapan dengan cinta nggak itu? Pasti ya, makanya ada power gitu ya. Ya, ya. Bisa orang mempersiapkan sesuatu, ya mungkin yang lain juga ya, saya yakin ya. Menyambut juga saya disambut dengan bagus ya kan. Ya, saudara, melayan dengan kasih dengan gak ada kasih itu beda saudara. Ya, orang juga bisa merasakannya. Ya. Saya sebagai pendeta juga ya harus peka akan hal ini, ya kan. Melayani dengan kasih dengan enggak, ya orang ya bisa tahu gitu ya. Apalagi ibu-ibu gitu ya. Ya. Istri saya paling peka gitu ya. Ya, kan? Ya. Dia lihat gelagat aja dia udah langsung gitu. Dan dia ngomong selalu benar gitu. Ya, mungkin ibu-ibu ini lebih tahu ya kan. Ya, ada sixth sense yang kebanyakan ibu-ibu ya. Ya. Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan tolong. Ya. Apapun yang kita lakukan dasari dengan apa? Dengan kasih. Ya. Bukan hanya sekedar yang penting saya sudah lakukan. Tapi belajar melakukan semua itu dengan kasih. Ya, hari ini temanya sangat sederhana. Menguji cinta dalam pelayanan. Jadi dalam setiap pelayan kita lakukan, kita tahu dengan pelayan ini aku mengukir cinta. Ketika itu dilakukan, powernya luar biasa. Seperti jemaat mula-mula. Mereka ya baru percaya Tuhan, tapi kasih mula-mula itu masih ada pada mereka. Mereka bersekutu, mereka beribadah, mereka belajar firman Tuhan, mereka berdoa. Wah, luar biasa dia. Dan apa yang mereka lakukan itu menjadi kesaksian indah, menarik orang-orang yang ada di sekitar. Dan Alkitab mengatakan setiap hari Tuhan menambahkan mereka dengan jumlah orang yang percaya. Tuhan terus menambah jumlah mereka dengan orang percaya. Kenapa? Karena hidup mereka, kasih yang terpancar dari hidup mereka. Kenapa? Karena kasih Tuhan sudah mereka terima. Itu memenuhi hati mereka. Mereka dapat bagikan kepada sesama saudara-saudara seiman. Dan itu melimpah keluar kepada orang-orang yang lain. Biarlah Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Mari kita ambil waktu, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita. Kita berdoa dalam hati, biarlah kasih Tuhan yang kita sudah terima dapat tinggal dalam hati kita, menguasai hati kita. Tuhan tolong kita agar dapat memelihara hati yang mengasihi,
mengasihi Tuhan, mengasihi sama kita. Mulai dari orang yang terdekat sampai kepada orang yang jauh. Tuhan tolong kita agar apapun yang kita lakukan, dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan, baik di rumah, di gereja, di masyarakat, di tempat kerja, di mana saja pun, dilandasi akan cinta sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Amin. Saya serahkan waktu kembali. Ya, terima kasih kepada Pak Andreas yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ibu-ibu, penyampaiannya sederhana, tapi mengena di hati kita ya. Biarlah motivasi kasih kita kepada Tuhan dan sesama itu boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan sepatah dua kata sekapur siri dari ketua kita Stefani. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat siang semuanya, ibu-ibu semua. Oke. Segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pengurus KDW periode 2022 sampai 24 ini akan mengakhiri pelayanannya di bulan Maret ini. Kami mewakili pengurus KDW dari 2022 sampai 24 yang sudah 2 tahun ini mendapat dukungan dan kesempatan untuk melayani di KDW GKIGS ini, tempat di mana kita sama-sama bertumbuh iman, menjadi saksi Kristus, baik melalui persekutuan wanita, baik online maupun onsite, kelompok kecil, pelayanan pemerhati, pelawatan dan sosial, juga sekarang sudah ada line dance juga. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya sudah melayani, sudah diberikan kesempatan untuk melayani, dan sudah diberikan juga kesempatan untuk dapat saling mendukung, saling menyupport untuk kita semua. Mohon dimaafkan jika di dalam tutur kata atas pelayanan kami yang ada tidak berkenan kepada ibu-ibu semua. Dan pengurus baru akan memulai pelayanannya di April 2024 sampai Maret dengan struktur organisasi yang ibu-ibu bisa dilihat. Kami semua mengucapkan kita juga harus dukung. Selamat bertugas melayani untuk pengurus baru yang akan dilantik. Berikut akan kami tampilkan rangkaian kenangan manis kami selama pelayanan periode di masa pandemi, new normal sampai sekarang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
ibu-ibu kita akan doa syafaat dulu ya, tadi terlewat. Ya, luar biasa persembahan pujian dari pengurus KDW ya. Dan kita ucapkan selamat dan terima kasih ya untuk pelayanan selama ini ya. Sebagian mungkin masih akan meneruskan, sebagian mungkin akan turun dan juga melayani di bidang lain ya. Kita bersyukur ya untuk apa yang telah dilakukan selama ini yang membawa KDW bisa terus berjalan bahkan semakin maju. Mari kita sama-sama berdoa dan kita ucapkan selamat juga dengan pengurus-pengurus yang akan naik nanti ya, yang akan diteguhkan ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, untuk Komisi Dewasa Wanita ini dari awal hingga saat ini. Terima kasih juga untuk pengurus-pengurus yang boleh bekerja dengan giat, dengan sehati selama ini. Bilang Kau tetap memimpin dan memberkati Tuhan dalam pelayanan selanjutnya sampai mengakhiri pelayanan ini. Kami berdoa bilang Kau tolong, kami percaya bahwa apa yang telah dikerjakan di dalam Tuhan enggak sia-sia. Tuhan tahu, Tuhan ingat semua. Tuhan terus memimpin Tuhan agar para pengurus wanita agar tetap semangat di dalam Tuhan. Sebagian akan teruskan pelayanan, sebagian mungkin akan mengakhiri pelayanan. Bilang Kau pimpin agar tetap bisa melayani Tuhan di bidang-bidang yang Tuhan memang percayakan. Kami juga bersyukur untuk pengurus-pengurus baru yang telah dipilih. Bilang Kau terus memperlengkapi yang Kau memimpin agar dapat melayani Engkau dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk acara kebaktian peneguhan yang akan dilakukan, baik untuk pengurus KDW maupun pengurus-pengurus badan pelayanan yang lain. Tuhan berkati, semua dapat berjalan dengan baik. Kami datang hadapan Tuhan, kami terus berdoa Tuhan, bilang Kau juga memberkati jemaat wanita agar tetap dalam kasih anugerah Tuhan. Para ibu-ibu dan keluarga beroleh damai sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang sedang menghadapi studi, Tuhan yang menolong agar dengan pertolongan Tuhan dapat melaluinya dengan baik. Yang mereka akan menghadapi penilaian tengah semester, ujian, UAS, atau mungkin akan memasuki sekolah lain yang lebih tinggi, masuk kuliah. Tuhan tolong agar semua dapat berjalan dengan baik. Beri hikmat bijaksana dan konsentrasi belajar bagi anak-anak kami Tuhan. Tolong agar orang tua juga tetap dapat memberikan semangat agar anak-anak dapat belajar dengan sukacita, dengan penuh semangat, bukan karena tekanan. Kami mohon bilang Kau pimpin kami. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik jemaat wanita maupun anak-anak. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Biarlah obat yang konsumsi dan ataupun perawatan, bahkan campur tangan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kami datang hadapan Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau juga memimpin Tuhan untuk panitia pasca gereja dan khususnya juga yang ada di komisi wanita yang terlibat di dalamnya. Tuhan yang menolong agar dapat mempersiapkan dengan baik dan pasca dapat dirayakan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga dapat mempertumbuhkan iman jemaat dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga Tuhan untuk proses pembangunan gereja GKIGS. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan berkati. Kendati harus mengurus cukup lama, tapi pada saat ini kami sudah memperoleh persetujuan bangunan gedung untuk gereja. Kami berdoa biar Engkau pimpin agar di dalam proses persiapan dan proses pembangunan dapat berjalan dengan baik dan kami dapat memiliki gedung gereja baru. Kami mohon biar Tuhan tolong agar segala dana yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupkan. Kalau saat ini kami masih memiliki hanya sebagiannya, kami percaya yang selanjutnya Tuhan juga akan tolong dan cukupkan. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir pada hari ini. Kau tahu keadaan kami Tuhan, Kau tahu kebutuhan kami, pergumulan kami. Bilang Kau berkati kami satu demi satu sesuai dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, karena kami mengadah kepada Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang dapat menjawab doa kami melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, ibu-ibu, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita sebelumnya akan membaca di dalam nats pembukaan di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita menyanyikan lagu Aku Bawa Persembahan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Dalam hal memberi Tuhan, pertama-tama kami boleh memohon pengampunan daripada Tuhan. Karena sebagai manusia berdosa, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami dan mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika kami boleh memberi, baik itu memberi dalam hal uang, materi kami, bahkan ketika kami boleh memberi diri kami dalam pelayanan, Tuhan, ampunilah dulu dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Agar ketika kami boleh memberi saat ini pun, semua boleh berkenan kepada Tuhan. Dan persembahan kami ini, Tuhan, tidaklah seberapa dalam hal materi. Tapi kami rindu, Tuhan, persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan menjadi bagian penting dalam keseharian kami. Di tengah segala keterbatasan diri kami sebagai manusia berdosa. Terimalah persembahan kami ini, Tuhan, dan terimalah persembahan diri kami ini, Tuhan. Berkenanlah Engkau memberkatinya menjadi kebaikan buat pelayanan kami selanjutnya, khususnya di dalam pelayanan di GKI Gading Serpong. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ya, ibu-ibu masih tetap bangkit berdiri. Kita akan menutup persekutuan wanita pada siang hari ini. Kita nyanyikan lagu Perintah Baru Ku Beri Padamu. Biarlah ini boleh menjadi tekad kita ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku jika
yang terlepas. Perintah baru, Biarlah ini boleh menjadi tekad kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menunjukkan kasih kita pancar di dalam kehidupan sehari-hari kita. sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang telah Engkau nyatakan kepada kami, agar kami dapat saling mengasihi satu dengan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengasihi kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini dapat menjadi satu kesaksian yang indah, sehingga orang-orang tahu kami adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang sudah lebih dahulu mengasihi kami, mengasihi dunia ini. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing, bilang Kau sertai kami dengan kasih dan berkat-Mu. Kiranya cinta kasih dan anugerah dari Allah Bapa dan rahmat dalam Kristus Yesus, serta persekutuan pimpinan pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu bersaat teduh sejenak. Amin. Saya serahkan kepada pengurus yang akan membawakan warta. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita akan mendengarkan beberapa warta. Yang pertama, kami mewakili pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi sampai dengan siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Juga kepada rekan-rekan pengurus periode 22-24 yang juga sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Kami juga menyambut dengan sukacita apakah pada hari ini ada ibu-ibu yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya, oke. Selanjutnya adalah hari Kamis yang akan datang adalah Kamis Putih, jadi tidak ada persekutuan wanita, jadi Kamis depan itu libur. Kita akan ketemu lagi nanti di bulan April, tanggal 4 April hari Kamis dengan tema Kasih Tuhan yang Memulihkan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dani. Dan juga besok ya hari Jumat ada pembekalan mentor jam 3.30 seperti biasa. Jangan lupa kepada ibu-ibu yang ambil bagian pelayanan sebagai mentor kakak untuk hadir di dalam pembekalan mentor. Juga selanjutnya pada hari ini apakah ada yang hadir untuk beberapa rekan kita yang berulang tahun? Ada Ibu Esnur, Ibu Daryati, Ibu Sekar Indah, Ibu Anindya Putri, Ibu Entan Tantri. Yang hadir kami persilakan untuk maju ke depan. Hanya ada Ibu Esnur ya. Silakan maju ke depan. Mari kita semua kita berdiri, kita naikkan pujian selamat ulang tahun
Ya, kita doa sama-sama ya untuk Bu Esnur dan juga untuk teman-teman yang hari ini nggak bisa datang ya, yang ulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang dengan sukacita bersama dengan rekan-rekan kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Esnur Dortauli Simamora yang pada hari ini hadir bersama kami. Kami bersyukur untuk hari ulang tahunnya, biarlah ia tetap dapat merayakan kasih dan berkat-Nya dalam sepanjang hidupnya. Tuhan telah memimpinnya melalui satu hari tahun kemarin, dan Tuhan juga akan memimpinnya untuk perjalanan ke depan. Bilang Engkau memberkati Ibu Esnur dan juga keluarga, senantiasa dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera dan berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Daryati, Ibu Sekar Indah, Ibu Anindya Putri Krishna, Ibu Entan Tantri. Biar Engkau tetap memberkati dalam kasih dan anugerah Tuhan, agar ibu-ibu kami senantiasa beroleh kasih setia dan anugerah Tuhan dalam seluruh hidupnya. Dan Tuhan memberkati juga keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita dalam Tuhan, karena kami tahu Tuhan hadir dan Tuhan akan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat ulang tahun. Esnurnya masih mau joget. Ayo Bu Ketu. Ayo. Ya, sambil teman-teman beri salam ya kepada. Ayo pengurus boleh maju ke depan. Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar Kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Esnur, selamat ulang tahun. Lagi, selamat ulang tahun. Udah, ayo salaman ya ibu-ibu. Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar Kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur. Ibu-ibu ada konsumsi ya, ada snack, jangan pulang dulu, ambil. Terus kita mau foto bersama. Tahun padamu Esnur, padamu Esnur, selamat ulang tahun. Padamu Esnur, padamu Esnur, selamat ulang Ci Titi gimana Ci Titi? Ya belakangan Ci.